Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau di video sebelumnya kita sudah menyaksikan tentang cerita Nabi Adam dan kemudian Nabi Idris, kali ini saya akan membacakan cerita mengenai Nabi Nuh. Tapi buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, bisa mendukung channel saya, channel Retno Wulandari ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar saya selalu bersemangat membuat konten-konten yang menarik buat anak-anak dan bersemangat untuk membacakan cerita-cerita berikutnya ya. Dan kali ini kita akan membaca cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh, azab banjir besar. Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama masyarakat yang pernah mendapat tuntunan dari Nabi Idris alaihissalam. Namun sepeninggal Nabi Idris, orang-orang tersebut mulai lupa dan ingkar. Nabi Nuh diutus Allah untuk menyadarkan mereka kembali. Sayangnya usaha penyadaran selama 950 tahun yang dilakukan oleh Nabi Nuh tidak banyak menghasilkan orang-orang beriman. 950 tahun ya, luar biasa, lama sekali nih. Sebagian besar kaumnya tetap ingkar dan mencemooh dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memohon petunjuk kepada Allah dan ia mendapat perintah membangun bahtera besar sebagai jawaban doanya. Setelah bahtera selesai dibangun, Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman mengumpulkan seluruh hewan dan menaikkannya ke dalam bahtera. Segala perbekalan disiapkan sebelum banjir besar datang. Kaum Nabi Nuh yang ingkar hanyut, tenggelam dan akhirnya binasa. Kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah banyak berhala. Setelah ratusan tahun sepeninggal Nabi Idris, umat manusia mulai kehilangan arah, panutan, serta mulai tidak memiliki keyakinan. Ajaran tauhid yang sudah diajarkan ratusan tahun kemudian diselewengkan, ditinggalkan, bahkan dilupakan. Umat manusia mencari sesembahan baru. Mereka mulai percaya dan menyembah benda-benda yang dianggap bertuah. Selain itu, mereka membangun 5 patung berdasarkan wujud orang-orang bijak yang sudah meninggal untuk disembah. Melihat kesesatan umat manusia, Allah mengutus seorang nabi untuk menyeru dan menuntun kembali kepada ajarannya. Diutuslah Nabi Nuh. Sebagai riwayat menyebutkan bahwa usia Nabi Nuh pada saat itu adalah 480 tahun. Jadi kebayang ya teman-teman bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu memiliki usia yang panjang, seperti Nabi Nuh ini memulai dakwah di usia 480 tahun. Dan selama 950 tahun berdakwah tidak mendapatkan pengikut yang banyak untuk mengikuti jalan Allah. Luar biasa sekali ya. Nah, tugas ini diemban oleh Nabi Nuh dengan ikhlas, tawadu dan tawakal. Nabi Nuh berusaha sebaik mungkin menyeru kaumnya kepada kebaikan. Kesabaran yang luar biasa. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Nuh dikenal sebagai sosok yang penyabar. Sifatnya inilah yang menjadi salah satu alasan Allah mengangkatnya menjadi nabi. Nabi Nuh menerima dan menyanggupi tugas dakwah sebagai nabi dan rasul. Nabi Nuh segera menyeru kepada kaumnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi Nuh mendapat banyak penentangan, cemoohan, bahkan ejekan dari kaumnya. Namun Nabi Nuh tetap berusaha. Ajaran Allah ini diserukan kepada siapa saja yang ditemuinya. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar bagaimana kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Perintah membangun bahtera. Setelah ratusan tahun berlalu, sikap kaum Nabi Nuh tidak ada perubahan. Nabi Nuh gundah. Ia memohon ampun dan minta petunjuk kepada Allah. Mendengar permohonan sekaligus kegundahan Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk segera membuat sebuah bahtera. Bahtera ini adalah kapal besar ya teman-teman yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya. Nabi Nuh membangun bahtera dengan bimbingan malaikat Jibril. Orang-orang yang beriman turut membantunya. Nabi Nuh membangun bahtera di atas perbukitan yang jauh dari pemukiman penduduk. Namun kegiatannya diketahui oleh kaumnya. Mereka datang melihat apa yang sedang dilakukan Nabi Nuh beserta dengan orang-orang beriman. Mereka mengejek dan menertawakan Nabi. Namun Nabi Nuh beserta pengikutnya tidak menghiraukan ejekan-ejekan tersebut. Bahtera harus segera diselesaikan pembuatannya. Nabi Nuh beserta pengikutnya merampungkan pembuatan bahtera.
Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya untuk mengumpulkan berbagai macam hewan secara berpasang-pasangan. Hewan-hewan itu akan ikut serta dalam pelayaran Nabi Nuh. Hewan-hewan itu dari berbagai jenis, mamalia, primata, hewan melata, aneka macam burung sampai serangga. Hewan-hewan itu terkumpul juga atas perintah Allah, sehingga mempermudah tugas Nabi Nuh beserta pengikutnya. Luapan air sebagai bentuk azab Allah. Ketika semua persiapan yang dilakukan oleh Nabi Nuh sudah selesai, sesuai janji Allah mendatangkan azab kepada kaum yang membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh. Allah mendatangkan air sebagai bentuk azabnya. Air itu didatangkan dari langit maupun dari dalam bumi. Inilah salah satu bentuk kekuasaan Allah di muka bumi, dan bagi Allah adalah hal yang sangat mudah. Anggota keluarga Nabi Nuh tertimpa azab. Azab Allah juga mengenai keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah. Istri dan putra pertama Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ingkar dan menentang ajarannya karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Saat putranya hanyut, Nabi Nuh masih berusaha menolong putranya itu. Namun mereka tetap tidak mau naik ke atas bahtera dan mengatakan bahwa mereka akan mencari gunung yang lebih tinggi sebagai tempat berlindung. Jadi di sini menegaskan bahwa siapapun itu, walaupun keluarga Nabi juga tidak beriman, tetap akan mendapatkan azab ya. Ratusan hari di atas gulungan ombak. Di atas bahtera, kesabaran Nabi Nuh beserta kaum mukmin diuji. Nabi Nuh serta kaum mukmin juga hewan-hewan yang ikut memanjatkan doa keselamatan agar mereka selamat dari azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang ingkar dari ajarannya. Sesuai dengan janjinya, Allah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi Nuh, kaum mukmin beserta hewan-hewan sampai banjir surut. Kapal pun akhirnya berlabuh. Setelah berlayar selama ratusan hari, air mulai surut. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di pegunungan Judi selama 30 hari. Pada tanggal 10 Muharram Asyura, banjir benar-benar surut. Nabi Nuh beserta kaum mukmin membebaskan semua hewan yang ada di dalam kapal. Satu persatu hewan dari berbagai jenis itu menikmati kembali daratan. Hewan-hewan tampak berbahagia. Mereka menyesuaikan diri dengan habitat barunya. Nabi Nuh beserta kaum mukmin mengucap rasa syukur. Sebuah peradaban harus dibangun lagi dari awal. Nabi Nuh beserta kaumnya berharap kehidupan mereka akan lebih baik daripada masa-masa sebelum banjir besar terjadi. Misteri lokasi kapal. Kisah Nabi Nuh termuat di hampir seluruh kitab suci dengan berbagai macam versi. Sejumlah ilmuwan, terutama ahli arkeologi, telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan bahtera Nabi Nuh. Dan mereka meneliti lokasi keberadaan kaum Nabi Nuh yang diduga berada di daerah Mesopotamia atau saat ini dikenal sebagai Irak. Keberadaan kapal Nabi Nuh yang masih menjadi perdebatan termasuk penemuan gunung Judi di pegunungan Pulau Ibnu Umar di Manshil Syam. Meskipun bentuk puncak gunung Judi berbentuk seperti bahtera, para ahli belum bisa memastikan bahwa di gunung itulah bahtera Nabi Nuh berlabuh. Jadi sampai saat ini masih menjadi perdebatan di manakah letak gunung yang dimaksud. Ya, kalau kita cermati dari cerita Nabi Nuh ini, kita bisa meneladani sifat-sifat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Nuh ketika mendapatkan ujian yang ditentang oleh kaumnya saat mengajarkan kebaikan dan ajaran yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, demikian tadi sepenggal kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, dan jangan lupa terus saksikan kisah-kisah nabi-nabi berikutnya di channel Retno Wulandari. Terus support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.